Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan apapun yang kau hadapi, selalu Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Kelepasan, jalani hidup, jangan takut. Wa yis'u, melangkah. Kita tidak tahu hari esok apa bahaya yang mengancam kita. Kita tidak tahu kerugian apa, krisis apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu, tapi jangan takut. Ada Tuhan bersama kita. Apapun yang kita hadapi, Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup berbuat sesuatu yang tidak pernah kita kepikirkan sekalipun. Dia sanggup berbuat menolong kita, memberikan kelepasan, jalan keluar dalam hidup kita. Laut Teberau di seberang, sehingga mereka dapat beristirahat di tepian Teberau di sebelah sana. Setelah mereka berangkat ke tepian Teberau, mereka berjalan lagi melewati Mara. Mara itu artinya pahit, kepahitan. Jadi kata yang tepat, Mara itu adalah kepahitan sekaligus kebencian. Kepahitan dan kebencian. Saudara, saya ingin tanya, kita hidup berapa lama? Apa tidak pernah mengalami kepahitan hidup? Apa tidak pernah hidup kita ini dibuat orang menjadi sangat pahit, sehingga kita dikuasai oleh kebencian, dendam? Pasti kita pernah mengalami kepahitan, marah, harus dilewati. Itu realita hidup. Pasti banyak hal. Kadang-kadang kita pahit bukan oleh orang jauh, orang yang paling dekat, yang berjanji mengasihi kita pun kadang-kadang membuat hidup kita menjadi pahit. Itu realita, itu kenyataan hidup kan? Itu yang kita rasakan. Sehingga timbul dendam, timbul kebencian. Mungkin kadang-kadang kita bukan benci dengan orang itu, benci dengan hidup kita. Mengapa hidupku punya nasib seperti ini? Salah apa aku? Apa kita harus percaya dengan hukum karma? Saudara, seringkali kita bertanya. Tapi kepahitan, saudara lihat peristiwa air yang pahit. Siapa yang mengubah menjadi manis? Ada Tuhan. Katakan bersama, ada Tuhan. Katakan lagi. Tuhan sanggup mengubah marah yang pahit menjadi manis. Amin saudara. Saudara percaya hidupmu sanggup diubah. Karena kata marah, kepahitan artinya sama dengan kebencian. Kalau saudara ingin dirubah hidupmu dari pahit menjadi manis, jangan menyimpan dendam. Sekali lagi, jangan menyimpan dendam. Sebab dendam itu makin memahitkan hidupmu. Bukan melepaskan engkau, membebaskan engkau, memulihkan engkau. Tidak. Tambah pahit. Serahkan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada kebencian. Supaya Tuhan sanggup mengubah menjadi manis. Lanjutkan hidup. Saudara mau lanjutkan hidup? Walaupun pernah mengalami kepahitan. Dibuat orang sangat pahit hidupmu. Percaya Tuhan sanggup mengubah itu menjadi manis. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Elim. Elim. Di Elim saudara bisa baca. Ada 12 mata air. 70 pohon korma. Arti Elim adalah palem. Palem itu artinya tanda kedamaian, tanda sorak-sorai. Karena itu ketika Yesus masuk Yerusalem, disebut Hosana. Anak-anak melambaikan palem-palem, daun-daun palem, melambangkan sebuah sukacita luar biasa. Karena
Tuhan memberkati di tengah padang gurun. Ada 12 mata air. Ada 70 pohon korma. 70 berarti bukan 70 betul. 70 sempurnalah pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Jangan khawatir. Asal kita mau apa? Wayisu, melangkah ke depan. Pahit bagaimana hidup ini. Katakan itu hanya wayahanu, tempat persinggahan sementara. Amin. Amin saudara. Kita harus lanjutkan hidup. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka melanjutkan perjalanan kehidupan mereka, kita mulai masuk di situ. Dari Mara ke Elim. Dari Elim, mereka harus melalui padang gurun Sinai. Padang gurun Sin untuk mencapai Sinai. Gunungnya namanya Sinai. Tapi mencapai perjalanan dari Elim ke sana, itu disebut padang gurun Sin. Padang gurun Sin. Sin dalam artinya di sini, bahasanya kata Sin itu artinya onak dan duri. Onak dan duri. Saudara tahu onak dan duri? Hidup ini kadang-kadang harus melewati onak dan duri. Tajam. Saudara pernah dilukai hatimu. Hidupmu pernah dilukai. Perasaan kita pernah dilukai. Kehormatan kita pernah dilukai. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti di padang gurun Sin. Kita harus melanjutkan perjalanan sampai ke Dopka. Dopka. Perjalanan sampai ke Dopka. Onak dan duri dapat dilalui asal ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara percaya ada Tuhan dalam hidupmu? Yesus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Bukan hanya itu. Roh Kudus, rohnya sendiri tinggal di dalam diri kita. Memeteraikan, menyertai kita. Meskipun ada onak dan duri di dalam kehidupan kita, kita harus berjalan. Masa kalah dengan si Patin mengatakan dalam lagunya, lupakan apa dia bilang, lupakan apa dia bilang, hilangkan atau lupakan atau lupa ingatan, saya nggak tahu pokoknya saudara ya. Jadi artinya tidak boleh kita terbelenggu di situ. Kita harus melalui perjalanan kehidupan kita, meskipun onak dan duri. Hari Minggu saya pernah berkata begini, jangankan Alkitab yang menjamin, rumus fisika saja menjamin loh. Saudara di SMA pernah belajar IPA? Ada SMA IPA? Saudara ingat rumus fisika? Beban sama gaya itu sejajar. Beban atau berat itu sejajar dengan gaya. Itu rumus fisika. Kalau hidupmu bebannya berat, itu terlalu banyak gaya. Iya, itu kuncinya saudara. Tapi kalau saudara bebanmu tidak mau berat, gayanya dikurangin. Dia selalu sejajar. Coba nanti di rumah buat beban sama gaya sejajar. Sudah kelamaan lewat dari SMA-nya. Jadi lupa lagi rumus fisika. Rumus fisika aja menemukan. Kalau beban hidupmu berat, terlalu banyak gaya. Orang punya BB ingin punya BB. Orang ganti BB kita ingin ganti BB. Orang punya apa itu Android kita ingin ganti. Pokoknya padahal menggunakannya nggak bisa. Heran saudara ya.
bayaran, tapi yang penting gaya. Itu kartu kredit tagihannya. Ingat bulanannya, saudara. Loh iya. Kan kebanyakan gaya. Rata-rata manusia kota sekarang tidak cukup dengan satu kredit kan. Ditawari kartu kredit apa saja diterima. Padahal iurannya tidak cukup satu. Kurang gengsi. Jadi lebih banyak gayanya daripada hidup itu ternyata beban jadi berat karena terlalu banyak apa? Gaya. Amin, saudara. Lihat diri kita sendiri. Rubah cara hidup kita. Mulai sekarang. Jangan terlalu banyak gaya. Pasti bebanmu kurang. Gayanya berkurang, bebannya berkurang, saudara. Naik seperti itu terus. Dan di sanalah. Ketika sampai ke Dofkah. Dofkah. Kata Dofkah ini Dafkah. Dafkah itu artinya perhentian di gurun. Jadi bagaimanapun di tengah-tengah gurun ada tempat perhentian, ada tempat perteduhan. Dari sejak keluar dari Elim ke padang gurun Sin terjadi krisis di padang gurun Sin itu. Tapi Tuhan memelihara kekal. Dia turunkan mana. Roti sorga kata bahasa Indonesia. Mana. Bahasa Ibraninya bukan mana. Itu karena lembaga Alkitab kata mana. Manhu. Kata manhu. Apa ini? Apa ini? Saking gak ngertinya turun. Tiap pagi turun, ada yang turun. Ketika bangun orang Israel. Manhu. Jadi nama. Mana? Manhu. Apa ini? Karena itu orang Israel menyebut manhu itu menjadi menu. Kan menu. Terdaftar semua. Percayalah Tuhan memeliharanya. Semua amin, saudara. Loh iya. Itu asal bahasa. Secara linguistik. Sejarah itu dapat ditelusuri. Sejarah. Bahasa itu membuktikan sejarah itu terjadi. Bahwa betul. Jadi dari situ. Dafkah. Lalu burung-burung puyuh berjatuhan, turun, buat menjadi makanan bagi mereka. Semua di padang gurun Sin, ketika terjadi kelaparan, pemeliharaan Tuhan sempurna sampai masuk ke Gilgal. Pemeliharaan Tuhan sebelum mereka bercocok tanaman selalu mana yang disebut manhu. Apa ini? Percayalah. Tuhan menolong Anda tanpa bisa saudara pikirkan. Bagaimana caranya? Apa ini? Percayalah, Tuhan sanggup memberikan rezeki, kecukupan, kelimpahan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jangan takut, hadapi terus sampai ke Dofkah. Pasti ada tempat perhentian. Alangkah indahnya tempat perhentian ini. Sehingga sampai ke Dofkah. Dari Dofkah mereka ke Alus. Alus itu artinya kerumunan orang. Kenapa kerumunan orang? Orang berkerumun. Berkerumun banyak karena tidak ada air. Kita coba lihat sejenak bilangan pasal 20, bilangan pasal 20 ayat 8. Ini arti kata alus. Bilangan 20 ayat yang ke-8. Ayat 8.
Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu, apa? Umat itu, kata umat itu berkumpul, itu namanya kerumunan. Berkumpul. Sekarang kita berkumpul dan berhimpun bersekutu bersama. Amin saudara. Saya percaya meskipun dari gunung batu sekalipun Tuhan sanggup keluarkan air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak mati kehausan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Itu penting. Saudara percaya dalam kita bersekutu ini, kita sanggup mendatangkan mukjizat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berkumpul, kita punya kuasa Tuhan, ada tongkat di tangan kita. Kita punya imam, bersekutu bersama-sama. Saya percaya meskipun di tempat yang tidak mungkin seperti gunung batu. Gunung batu dipukul dengan tongkat. Nggak masuk akal. Gunung batunya itu bukan gunung batu model kita di sini. Tanah gempur seperti itu. Yang namanya gunung batu di sana betul-betul batu, saudara. Tongkat mestinya patah. Tapi gunungnya terbelah. Lalu keluar air. Karena dalam tongkat itu bukan tongkat kayu biasa. Ada kuasa Tuhan. Amin saudara. Saudara percaya itu terjadi malam hari ini yang kita hadapi. Meskipun saudara menghadapi seperti gunung batu yang keras, tapi percayalah Tuhan sanggup mengadakan mujizat malam hari ini. Alus. Kita berkerumun, berkumpul, bersekutu di sini. Bukan sekedar kumpulan biasa, kumpulan RW, RT. Kita berkumpul atas nama Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Saya ingin cerita sedikit. Ketika saya di Yerusalem, untuk kalau dari Biola University, kalau saudara ambil bidang keahlian perjanjian lama, pasti dari Biola saudara dikirim selama 8 bulan di Hebrew University untuk mempelajari latar belakang Yahudi. Dalam kitab Yesaya, bangsa Israel itu disebut ulat. Ulat. Saya pikir kenapa Tuhan kasih nama umatnya ulat. Ketika kami pergi ke Qumron, ya, tempat penggalian-penggalian, dan di ujung sana ada gunung batu. Di seberang gunung batu Qumron itu ada bukit pencobaan. Kalau saudara pergi sekedar turis, tidak akan pernah sampai di sana. Hanya sampai di Jericho ditunjukin tuh bukit pencobaan di situ. Enggak. Kami naik ke sana, tidur di sana. Di sana ada biara. Betul-betul gunung batu. Dan pagi kita turun untuk melihat itu Qumron. Dan masuk ke bukit-bukit Qumron yang ke dalam-dalam gua itu. Heran saya saudara. Di bukit batu yang keras itu banyak lubang. Lubang kecil-kecil. Lubang kecil-kecil. Saya pikir ini karena air hujan. Padahal kurang hujan. Lalu saya tanya dengan mentor saya. Lubang ini dibuat oleh siapa kok kecil-kecil gini? Dia bilang dilubangin oleh ulat. Loh, gunung batu. Saudara tahu ulat?
Ulat itu binatang yang paling lemah kan. Lembut, menjijikkan lagi. Ternyata ulat di Gunung Batu itu memang lembut. Warnanya ada yang hijau, ada yang kuning. Saya perhatikan. Tapi hati-hati dengan ulat yang lembut itu. Mulutnya itu punya taring yang tajam. Di mulutnya ada taring yang tajam. Lewat taring yang tajam itu dia bisa melobangi gunung batu itu. Jadi maksud Tuhan bicara di Yesaya, bangsa Israel ada disebut bangsa ulat, bangsa yang lemah. Kenapa tidak lemah? 6 juta orang masuk ke kamar gas hanya dikawal oleh 2 tentara Hitler. Nurut aja. Akibat salah nubuat, imamnya berkata, biar darahnya ditanggungkan kakak kami. Makanya terjadi di situ. Kok seperti orang kepebantaian, nurut, nggak ngelawan. Kita rame-rame kalau mau dimatiin, tahu mau dimatiin. Iya, lebih baik ngelawan dulu sebelum mati. Nggak ngelawan mati, ngelawan mati. Ya sudah sekalian ngelawan. Pasti kita punya tekad seperti itu. Kok mereka tidak berdaya? Memang bangsa yang ulat, bangsa yang lemah. Kita juga orang Kristen ini lemah. Diperlakukan orang tidak adil, nggak boleh balas. Tampar pipi kiri, suruh berikan pipi kanan. Itu kan goblok kalau kita pikir saudara ya. Loh iya, saya waktu jadi Kristen baca Alkitab, ayat itu mengganggu saya loh. Iya, orang dari zaman dulunya, saya tidak pernah diajar tampar kiri, pipi kiri, beri pipi kanan. Enggak, aku diajar untuk melawan. Zahidu fisabilillah. Berjuanglah di jalan Tuhan. Waduh, ya. Tiba-tiba masuk Kristen, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sampai saya pikir dengan pendeta, mungkin ini salah terjemahan. Gara-gara di situ, saya belajar bahasa asli Alkitab. Saya pikir ini salah, ini pasti salah. Ada yang keliru ini. Tapi setelah belajar, memang begitu aslinya. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Apalagi di dunia yang sekarang, penuh persaingan, penuh tantangan. Dunia hidupnya penuh keras. Masa kita harus lemah, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Lalu saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, gimana kira-kira ayat ini satu ini aja aku tidak bisa laksanain. Yang lain aku bisa laksanain. Tapi ayat ini kayaknya aku nggak bisa terima ini. Ini kayaknya agak kurang cocok dengan dunia zaman sekarang ini. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tuhan, bagaimana kalau ayat ini boleh enggak spesial untuk saya rubah. Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan enak. Loh iya kan? Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Itu cengli. Saudara ya. Masuk akal. Tapi ini enggak cocok rasanya. Ya. Kalau orang lempar engkau, balas dia. Lempar dengan bunga. Tapi jangan lupa dengan potnya. Loh iya, kan itu cocok seperti itu saudara. Lalu Tuhan jawab. Tapi jawabnya tidak melalui telinga. Cukup di pikiran saya dibukakan. Lalu dia berbicara di hati. Saya hamba Tuhan yang punya karunia nggak hebat-hebat seperti hamba Tuhan yang lain. Bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan, malam naik ke sorga, pagi turun lagi. Enggak saudara, saya hamba Tuhan yang kecil sekali, karunianya enggak sampai bisa ngobrol, apalagi sambil ngopi segala macam. Enggak, karena Tuhan tidak senang Starbucks, enggak saudara ya. Jadi dari situ saya enggak. Nah, saya tidak punya karunia itu. Cukup Tuhan buka di pikiran saya dan dia mantapkan di hati saya. Itu sudah cukup bagi saya percaya dan iman. Bagi saya, tidak usah saya dibawa ke surga semalam
Giliran mau nyusun khotbah ketemu Tuhan dulu, ngobrol di sorga, pagi turun lagi langsung khotbah. Saudara, enggak, saudara. Apalagi Tuhan berbisik di telinga saya, Yusufroni, nah. Sebab saya bilang, Tuhan jangan berbisik di telinga saya ya. Cukup di hati saja, saya pasti percaya. Kalau engkau bisik-bisik terus di telinga saya, nanti saya dipikir orang stadium pertama dari sakit jiwa, saudara. Karena suka dengar-dengar, saudara. Hati-hati kalau saudara ada dengar-dengar seperti itu, maaf. Jadi saya tidak. Tuhan cukup bicara di hati saya melalui pikiran saya. Tuhan jawab begini, kalau tampar pipi kiri balas tangan kanan, Yesus tidak perlu mati buatmu. Cukup guru silat ngajarin engkau. Oh, memang kita mengampunin itu bukan perkara yang mudah. Perkara yang susah. Tapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus, percayalah, pasti kita bisa melakukannya. Amin. Di gereja kami, gereja yang saya pimpin, setiap doa syafaat selalu diakhiri dengan doa Bapa kami. Tapi di gereja kami selalu doa Bapa kaminya, Abinu sebas samayim, yitkadas semeha, tabo malchutecha, yasirit sunecha, kaasir basamayim hamba eret. Et lehem hukenu ten lanu khayam, umecha lanu al khobotenu, kaasir mahalnu kam hananu, lehaya benu, we alte benu lideni sayon, ki im techat sinu min hara, ki leha hamam laka weha gebura, we hati feret le olmi olamin, amin. Bapa kami di surga. Kalau saya berdoa begitu giliran pelayanan di pesantren, orang tenang, mantap, saudara. Padahal saya sedang berdoa Bapa kami. Saudara. Lu bahasanya hampir mirip. Nah, saya perhatikan. Sebelum memakai bahasa Ibrani, dulu dibiasakan dulu bahasa Indonesia. Bapa kami di sorga, oh jemaat mantap. Dikuduskanlah namamu, oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Apalagi kalimat selanjutnya betul-betul melas. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Oh mantap. Ampunilah akan segala kesalahan kami. Kalimat selanjutnya, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Tidak pernah jelas kalimat yang kedua itu, saudara. Tidak dibaca, ada ayatnya, dibaca nggak rela. Saudara perhatikan, coba saudara masuk gereja yang doa Bapak kami ketika ampunilah akan segala kesalahan kami, mantap. Seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Pokoknya mau cepat lewat gitu, saudara. Karena mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Tapi percayalah, Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Karena dia memberikan pengampunan yang tidak mungkin dimungkinkan oleh dia. Amin. Pasti ada tempat perhentian. Halus. Lalu dari halus kerumunan orang, ada mujizat, ada kuasa. Halus. Halus itu kerumunan orang. Kita ini kerumunan. Karena itu dikatakan 2-3 orang berkumpul. Itu berarti berkerumun. Mintalah. Tuhan pasti berbuat. Kita lebih dari 2-3 orang, betul-betul halus. Kerumunan kita, persekutuan kita, perhimpunan kita, perkumpulan kita. Malam hari ini kita sanggup mendatangkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sampailah ke Rafidim. Rafidim artinya dukungan-dukungan.
Orang Israel menemukan air minum setelah melewati Masa dan Meriba. Keluaran 17 saudara bisa baca. Masa artinya keputusasaan. Meriba artinya perselisihan. Keputusasaan dan perselisihan. Kadang-kadang kita juga harus melewati seperti itu. Mengalami pernah putus asa dalam hidup, ayo jujur. Ya. Pernah berpikir kadang-kadang mau bunuh diri tapi gak berani kan? Ya baguslah, gak apa-apa. Pernah saudara pikir saking putus asanya aku ini jangan-jangan bisa gila. Pernah pikir jangan-jangan saudara bisa gila. Bagus kalau saudara pernah berpikir jangan-jangan sudah gila. Itu tandanya belum. Kalau saudara tidak pernah pikir jangan-jangan sudah gila. Itu sudah gila saudara. Sebab orang mabok tidak pernah ngaku mabok. Orang gila tidak pernah ngaku gila. Saya waktu KKN-nya menjadi mahasiswa. Karena saya di Bandung, jadi KKN saya itu di rumah sakit jiwa. Karena memang sekolahnya bidangnya itu. Bukan sekolah jiwa, sakit jiwa bukan saudara. Jadi di Jalan Riau itu ada rumah sakit jiwa di Bandung. Jadi kita membantu dokter masuk sana. Kebetulan rumah sakit Jiwa Riau itu di tengahnya itu halaman luas. Kalau musim hujan suka banjir. Suka banjir. Dan orang-orang gila itu ambil sapu pada mancing. Mancing. Wah dapat katanya. Tarik, tarik. Yang temannya ikut lagi. Sesama gila kompak. Tangkap. Heran saya. Orang gila kok bisa kompak bikin cerita. Wah ini ikannya besar, tolong, tolong. Temannya juga, nolong, ayo tarik, 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 gede, gede. Gitu. Lalu dokter yang mimpin kami, lalu sama-sama ingin akrab dengan orang gila. Lalu nanya, sudah dapat ikan berapa? Gitu. Orang gilanya melongo semua gitu. Gila kali, masa di sini ada ikan katanya. Lah, heran saudara. Giliran ditanya sadar dia saudara ya. Giliran lepas, nah itu. Hati-hati saudara ya. Kadang-kadang kita gila, kadang-kadang kita Nah jangan-jangan sampai kita juga seperti itu saudara. Hidup ini penuh perselisihan. Keputusasaan. Rumah tangga, gereja, perkumpulan, sering kali juga mengalami perselisihan. Masa dan Meriba di Rafidim. Karena itu musuh Amalek terjadi di sana, menyerang. Karena kita tidak bersatu. Kita hanya mementingkan diri sendiri, kepentingan sendiri, bukan kemuliaan nama Tuhan. Kenapa sih ngotot banget? Hanya urusan pelayanan, hanya urusan pekerjaan Tuhan. Kehormatan dan kemuliaan adalah milik Tuhan. Amin saudara. Ya, ngalah sedikit nggak apa-apalah. Ngalah banyak juga boleh. Ya. Dari situlah, itulah Rafidim. Tetapi Musa naik ke atas gunung, berdoa. Mengangkat tangannya. Kalau tangannya terangkat, Yosua, bangsa Israel melawan Amalek, menang. Kalau tangannya turun, kalah. Kalau kita kalah, itu tandanya kita kurang berdoa. Gak usah cari-cari. Itu penting. Lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa. Lalu mereka
menang. Mari dalam urusan doa kita topang semua imam-imam yang ada di gereja ini untuk tekun berdoa. Amin saudara. Topang dia. Kalau kita tidak menopang, dia capek, tangannya turun. Maka bangsa Israel kalah diserang orang Amalek. Dia dapat mengalahkan bangsa Amalek karena ada kerjasama para imam. Yaitu ketika Musa mengangkat tangan, ditopang oleh Harun, ditopang oleh Hur. Itulah peristiwa yang ada di Rafidim. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Sehingga dengan demikian setelah dari Rafidim, mereka mulai masuk ke padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai atau gunung Horeb, yang disebut semak belukar tadi, Sinai itu hampir sama dengan Sin. Mereka sampai kepada Kibrot Ta'awah. Kibrot Ta'awah, Kifrot Ta'awah. Atau dengan kata lain Tabera. Tetapi sesungguhnya kata Kibrot Ta'awah adalah kuburan. Kuburan. Kenapa kuburan? Tapi kata Kibrot Ta'awah, kuburan nafsu. Kuburan nafsu. Mari, nafsu-nafsu kita juga perlu dikubur. Supaya kita tidak hidup dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu harus dikendalikan. Nafsu itu harus dikuasai. Dari situlah Kibrot Ta'awah. Semua perjalanan sampai kepada Hazerot. Hazerot. Perjalanan trip yang kedua. Hazerot. Hasherot. Hasherot artinya lapangan, padang yang tertutup sekaligus terbuka. Di Hazerotlah Miriam mengatai Musa karena mengambil perempuan Kus. Akhirnya Miriam dihukum Tuhan kusta. Terbuka dan tertutup. Hazerot terbuka dan tertutup. Coba katakan. Terbuka dan tertutup. Bisa juga. Karena bahasa Indonesia biasanya tertutup dulu, baru terbuka. Katakan, tertutup, terbuka. Tertutup, terbuka. Apapun yang kelihatan tertutup, pasti dibuka oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara percaya? Kayaknya tidak ada jalan. Kayaknya semua tertutup. Tapi pasti Tuhan mampu buka jalan. 99 jalan tertutup. Sebutkan. Jalan tertutup. Ada berapa? Yang terbuka? Jangan beriman satu. Ada 1000 jalan yang Tuhan buka. Itu bahasa Indonesia. 99 jalan tertutup, ada 1 jalan terbuka. Kecil banget saudara ya. Kita sekarang rubah 99 jalan tertutup, ada 1000 jalan terbuka bagi Tuhan. Itu artinya Hazerot. Kalau saudara mengerti arti Hazerot, artinya segala yang tertutup pasti banyak yang terbuka. Saudara percaya malam itu terjadi? Rezekimu tertutup, kesempatanmu tertutup, masa depanmu tertutup, apa saja yang tertutup. Datangkan mujizat dalam perhimpunan kita ini. Ada Tuhan kita, Dia yang terbuka. Saudara mengiman trip yang kedua 3, 4, 5, 6 masih khotbah kemudian hari. Jadi itu betul-betul semua memiliki arti perjalanannya.
Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Kita naikkan pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang